Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Anda semua dengan harapan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, senantiasa dimudahkan rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada panduan untuk memasangkan weton menjadi ikatan perjodohan. Kalau sudah mulai masuk kepada pokok harinya adalah Sabtu Pon, ini pun Sabtu Pon kembali yang dipasangkan dengan pasangan yang lain. Sekarang ini dipasangkan Sabtu Pon dengan Selasa Legi. Kemudian Sabtu Pon yang dipasangkan dengan Rabu Pahing. Kemudian begini, kalau pasangan ini dijodohkan, hasil hitungannya adalah pegat, yaitu Sabtu Pon dengan Selasa Pahing, Sabtu 9 Pon 7, 16, Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5. Hasil yang dimunculkan, periode awal adalah 4, mana 4 ini pegat. Selalu juga saya katakan bahwa di awal yang pegat seperti ini, pegat rezeki, utamanya biasanya itu pegat rezeki lebih banyak, lebih cenderung kepada pegat rezeki. Nah, kita bisa bayangkan bahwa rezeki yang dipegat artinya diputus. Jadi diawali dengan sesuatu yang sulit. Bahkan usaha apapun selalu mentok. Itu pun gangguan kesehatan adalah tambahan. Maka selalu saya sampaikan bahwa pertemuan yang menghasilkan angka pegat ini, saya tidak menganjurkan untuk banyak-banyak berusaha, karena berapapun yang Anda masukkan modal misalnya, atau katakanlah berapapun Anda bekerja, kadang-kadang seperti membuang modal atau justru membuang tenaga. Mohon maaf, seperti itu kejadiannya. Terlepas dari ini, jangan sampai terkesan mendahului kersane Gusti Allah, tapi satu hal, apa yang sering terjadi adalah seperti itu. Maka saya lebih menganjurkan bahwa pada ketika periode yang nilainya pegat ini, lebih baik usahanya disederhanakan, dalam artian tidak usah terlalu energik, atau modal juga tidak usah terlalu besar. Karena kalau kejatuhan, kalau jatuh artinya jangan sampai terlalu berat. Nah, kemudian setelah terjalani selama kurang lebih 8 tahun, masuk kepada periode yang kedua adalah nilai jodoh. Di sini insya Allah dalam pemahaman seperti ada kebangkitan rezeki, meskipun tidak besar, tapi ada kelancaran usaha. Karena angka sudah muncul, sudah mulai ada, tidaklah deras, tapi mudah yang diusahakan. Apalagi memang tercatat di sini nilai adalah jodoh. Setelah berjalan kurang lebih 8 tahun, kemudian masuk periode yang ketiga adalah pegat kembali. Maka satuan weton seperti ini, Sabtu Pon Selasa Wage, kalau tidak ada bayangan apa yang akan terjalani, begitu masuk dan terbanting, udahlah perjalanan pertama pun berat, kemudian kembali kepada periode yang ketiga pun berat kembali, kadang-kadang banyak yang tidak bisa bertahan. Maka dengan uraian seperti ini, meskipun dasarnya adalah titen-titen, bisa mempersiapkan diri untuk tidak secara emosional memutuskan keputusan untuk ambil tindakan tentang rumah tangganya. Apalagi setelah periode yang ketiga yang nilai pegat ini memang rezeki juga sangat sulit, tapi dinilai yang keempat adalah ada kebangkitan rezeki, dimana setelah sulitnya awal, kemudian bangkit pun hanya sedikit, tapi memang pasangan yang ideal, tapi terbanting lagi pada posisi yang pegat lagi pada periode yang ketiga, yaitu nilai pegat, tapi diuntungkan bangkit kepada nilai rezeki periode yang keempat. Mudah-mudahan membuat Anda menjadi lebih bersemangat
lebih kepada rasa syukur yang luar biasa, karena biasanya dari sesuatu yang sulit kemudian ada kemudahan itu bisa mensyukuri usahanya. Dan kadang-kadang inilah kadang-kadang pasangan yang menjadi kuat, apalagi kemudian diakhiri atau di periode yang kelima pun nilai lungguh. Jadi terlepas daripada dari awal memang pegat, jodoh pegat, tapi masuk kepada nilai rezeki untuk periode yang keempat, kemudian keenam adalah nilai lungguh. Jadi secara keseluruhan di akhir perjalanan setelah usia pernikahan itu sekitar 30 tahun, di sini ada kebangkitan ekonomi yang tentu saja dalam 2 periode yang nilainya bagus adalah sebetulnya bisa dikatakan ekonomi yang sangat kuat. Saya kira terima kasih saya sampaikan untuk Sabtu Pon dengan Seloslogi, satuan dari 2 weton ini, seperti itu uraiannya. Saya lanjutkan kepada weton yang lain, jadi saya satukan Sabtu Pon dengan Rabu Pahing. Kalau satuan ini sepintas lihat memang cukup baik. Jadi seperti biasa, perjalanan itu tidak mulus-mulus amat, pasti ada guncangan. Nah, di sini pasangan Sabtu Pon kemudian Rabu Pahing, hasil awal adalah dari Sabtu yang 9 Pon 7 16, kemudian Rabu 7 Pahing 9 adalah sama 16. Jadi periode awal yang dihasilkan nilai adalah nilai jodoh. Jadi nilai jodoh ini boleh dikatakan rezeki yang memang dari awal juga ada, tidak terbanting, tapi di satu sisi memang pasangan yang ideal, karena jodoh itu tentu saja satu dan lain tidak melihat kekurangan, tapi satu dan lain memang hanya nampak cukup baik. Kemudian dari sisi rezeki pun ada kelancaran, apalagi kemudian masuk periode yang kedua pun nilai gusip, di mana memang digusip, tapi nilai rezekinya tetap berjalan lancar, terlepas daripada bukan kebangkitan, tapi kestandaran gaji yang pendapatan yang masuk itu boleh dikatakan cukup. Apalagi kemudian masuk kemudian nilai yang ketiga adalah nilai rezeki. Jadi Sabtu Pon dipasangkan dengan Rabu Pahing, nilai yang ketiga adalah rezeki. Di sini ada kebangkitan, ada kemudahan. Di satu sisi memang dari awal juga tidak merupakan sulit, tidak ada kesulitan, tapi di periode yang ketiga justru kebangkitan yang luar biasa. Karena nilai rezeki di sini apapun yang diusahakan menjadi sangat mudah. Saya kira ekonomi seperti ini, di keluarga yang seperti ini boleh dikatakan harusnya berkecukupan. Meskipun pada periode yang keempat itu ada nilai padu. Terlepas daripada ada perselisihan atau cekcok dalam pendapat, dari awal ada ikatan memang ada jodoh, kemudian meskipun ada nilai yang keempat adalah padu, tapi tetap ada rezeki yang meningkat. Artinya ketika di kebangkitan nilai 5 yang ketiga, di nilai yang keempat yaitu nilai 7 adalah bukan berarti kesulitan, hanya memang ada sering terjadi perselisihan pendapat, tapi rezeki tetap lancar. Nah, saya berharap di sini Anda mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi untuk Sabtu Pon dan Rabu Pahing ini, persiapkan sebaik-baiknya setelah kebangkitan dan masuk kepada nilai 7 yang notabene dari sisi finansial dari rezeki tidak jatuh, tetap kokoh kuat. Karena apa? Untuk menghadapi posisi atau periode yang kelima ini jatuh kepada nilai pegat. Jadi setelah Anda berusaha dari awal untuk memperkuatkan diri secara ekonomi dalam keluarga Anda, di kemudian di ketika periode yang kelima ini nilai pegat akan sulit
Maka anjuran saya adalah lebih usaha disederhanakan, modal lebih ditahan, untuk sumber penghidupan supaya tidak jatuh-jatuh amat, karena memang berapapun Anda yang usahakan, dinilai ketika 4 ini justru lebih banyak biasanya akan jeblok, akan hilang. Maka anjuran saya adalah setelah Anda mengumpulkan modal sebaik mungkin sebagai suatu investasi untuk modal hidup keluarga Anda, tapi di terakhir kali ketika nilai 4 ini kebanting, Anda sederhanakan supaya tidak lantas itu menjadi hilang atau lenyap, karena nilai 4 ini pegat berapapun yang diusahakan biasanya kejatuhan lebih punya dominasi. Jadi penjelasan saya sampai seperti itu, saya kira cukup jelas untuk dua-duanya, yaitu Sabtu Pon dengan Selasa Legi, kemudian Sabtu Pon dengan Rabu Pahing. Saya kira cukup penjelasan saya. Sekali lagi kalau seandainya ada penyampaian yang kurang pas, saya minta maaf. Kemudian seandainya uraian-uraian itu menjadi kesalahan, kepada kita semua dan Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.